Bismillah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Semoga dalam keadaan sehat buat para pemirsa sekalian yang kembali stay tune di akun YouTube Gen HN Achievers dan yang juga stay tune di fanpage Adi Fajri Halal Mentor HNI, oke? Jadi hari ini seperti biasa, Masya Allah, dengan semua keberkahan, udah seminggu kita nggak ketemu. Sabtu ini dipertemukan lagi sama Allah untuk kembali menimba ilmu, memperkaya diri dengan banyak sekali ilmu pengetahuan baru berkaitan dengan herbal tibu nabawi bersama HNI dan tentu saja dengan dua orang yang magang setiap hari di sini ya. Hostnya Windy dan narasumber setia kita Dr. Fajria. Masya Allah. Monggo sapa dulu dok. Waalaikumsalam. Apa kabar? Jawabnya apa nih? Alhamdulillah. Harus lebih baik. Allahu Akbar. Udah lama tetap semangat pagi. Udah lama aku nggak seminar ya Allah. Semoga kita bisa diberi kesempatan untuk bisa seminar offline lagi dok ya. Amin. Bisa deh sedikit yang protokol kesehatan ya bisa kita. Iya nggak apa-apa. Yang penting ilmunya tetap dapet. Masya Allah. Jadi udah pada lihat belum judul hari ini? Hari ini tuh judulnya simple, tapi setiap minggu ada aja nanya ke Indi, Mbak kalau anak saya demam gimana? Kalau ini demam gimana? Simple tapi banyak yang ngalamin dok ya, yang masih bingung gimana caranya buat mengatasi satu penyakit yang rutin banget datangnya kalau nggak salah. Jadi kalau ngomongin soal demam gini, ada kemungkinan nggak sih dok kalau dari demam yang nggak tertangani dengan baik itu akan jadi lebih besar? Iya, makanya kita bahas kan, pantengin 1 jam, jangan tinggalin handphonenya ya, dibawa kemana aja, ke dapur kek, kemana kek, terserah, pokoknya dibawa, harus dengerin kita ngomong apa, oke? Catat terus tuh ya. Nah jadi sebelum mulai nih, banyak ngomong hostnya ya. Jadi sebelum mulai kita baca basmalah dulu. Semoga Allah memberkahi waktu 1 jam kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Udah kenal sama hostnya, kita nggak punya sama narasumbernya, kita nggak punya narasumber baru hari ini. Narasumbernya beliau doang. Jadi udah kenal kan Dr. Fajri Dianti, masa iya nggak kenal, kelewatan ya. Jadi monggo dok, ngomongin demam. Ini bukunya udah banyak nih. Iya. Baik, ngomongin demam bersua lagi ya, kita bicara tentang demam ya. Demam itu apa? Dengan panas, apa bedanya panas dengan demam? Panas dengan demam. Kalau orang yang nggak awam sama, kebanyakan sih ngomong kalau kenaikan suhu ngomongnya panas dok, bukan demam. Kalau panas kan nggak spesifik panas, minum air panas ya panas. Iya. Makanan yang panas. Berjemur panas. Kalau demam kan nggak akan berpikir ke yang lain kan, pasti. Wah dianya sakit kan, panas badannya. Tapi kalau cuma bilang panas saja bisa macam-macam konotasinya. Ya. Oke. Tentang suhu ya, dimana tentang demam. Kita ketahui bahwa demam itu gimana meningkatnya suhu dari suhu normal. Berapa sih suhu normal? Kalau kita bilang panas, demam ya, tentu kita harus tahu dulu yang mana yang nggak demamnya. Iya. Ya, suhu normal. Suhu normal itu 36,5 sampai 37,2 ya. Nah, itu kisaran yang normal. Jadi kalau udah lebih dari situ termasuklah mulai namanya demam, ya. Paham ya? Pakai yang derajat Celcius ini ya, bukan Fahrenheit, tapi Celcius. Karena kita umumnya pakai derajatnya pakai Celcius. Kalau Fahrenheit ratusan dok ya. Kalau dia puluhan gitu dingin banget. Termometer pakainya yang itu ya. Iya benar. Termometer sekarang kan banyak tuh yang mudah, ada yang digital, tapi kadang-kadang kurang akurat juga digital. Cek dulu baterainya, ternyata baterainya soak gimana? Oh. Nanti nggak pas gitu. Dan cara pengukuran suhunya juga sering kan ibu-ibu, nah anakku demam gitu, periksanya pakai tangan ya, ini kurang akurat. Misalnya ibu itu lagi tangannya
dingin, dari pegang es atau banyak di dapur kena air, pas pegang anaknya kan terasa panas. Nah, karena dia dengan perasaan, aku panas sekali, padahal nggak diukur ya. Kadang itu bikin panik ya. Dan juga kadang cara sebaiknya memang ada termometer ya, kalau kita memang termometer sekarang murah-murah, apalagi yang air raksa. Air raksa itu lebih akurat juga ya, karena dia tapi harus benar caranya. Pakai air raksa tuh murah sekarang 7.500, 10.000 yang kecil ya, itu dok ya? yang dari yang air raksa, tapi udah pecah. Iya, Jatuh hati-hati. pecah adanya. Iya. Termometer. Jadi kalau disebut demam tuh untuk mengukur suhunya ada ya. Kalau disebutkan suhunya, anak saya suhunya 39, artinya dia punya alat ukur. Tapi kalau nggak tahu, pokoknya anak saya panas gitu kan, demam, karena nggak punya alat ukur. Nah, kalau sebaiknya punya lah, harganya murah, banyak sekali jualnya gitu kan. Nah, cara pemakaian juga pastikan kita termometernya itu terpasang sempurna. Sebenarnya suhu yang akurat itu di dubur ya, tapi atau mulut, tapi kita paling seringnya di ketiak. Kadang ketiaknya salah pula meletakkan, terlalu pinggir, jadi suhunya nggak betul-betul optimal ukurnya ya. Jadi ada sudut di ketiak itu kita masukkan posisi tengah ya, jadi pegang kan, karena anaknya semberontak kan, yang nggak suka dia dipasang betul-betul dia dipasang dengan baik ya. Nah, terus tahu situ berapa detik kemudian biasanya kalau yang digital akan berbunyi ya, dan kalau dia pemakaian, ada cara pemakaiannya dibaca yang mana yang benar ya caranya, sehingga kondisinya sudah siap. Kadang udah dihidupkan, jangan langsung ditaruh sampai dia stabil dulu ya, sudah siap pakai baru ditem ya, biar hasil yang kita dapatkan juga optimal, benar gitu. Tidak, namanya alat ya, kan alat kan ada tidak ada error, nggak gede errornya kan, gitu ya. Yang error yang paling kalau orang nggak pengalaman, errornya pada manusianya yang pakai, bukan alatnya. Secanggih apapun alatnya, kalau yang pakai nggak bisa, tetap aja benar. Gitu ya. Jadi memang orangnya juga harus belajar ya ibu, kita semua. Mudah sekali termometer. Iya, mudah dijangkau sekarang kan. Iya. Jadi baik ya, kita kembali. Jadi tadi 36,5 sampai 37,2 ya. Nah, lewat dari sana udah, kalau di kedokteran namanya subfebris ya, udah mulai. Nah, itu sudah nanti febris ya. Febris itu demamnya udah mulai tinggi ya. Subfebris masih di 37 tadi, 37,5, 37,8 gitu ya, masih subfebris ya adanya ya. Nah, itu nanti kalau udah 38, 39, 40 itu kan udah febris ya. Dan kalau kita kembali ya tentang di hadis Rasulullah SAW ya, tentu zaman dulu juga gitu, zaman Rasulullah juga pernah mengalami demam, pernah menangani demam gitu. Nah, dalam hadis sahih Bukhari Muslim disebutkan dari Nafi ya, dari Ibnu Umar, bahwa Nabi kita Muhammad SAW sesungguhnya demam biasa ya, atau demam tinggi itu dari puncak panasnya jahanam, maka dinginkan dengan air ya. Jadi dinginkan dengan air. Ya, tadi kan sering dikompres, kan sekarang tinggal dengan kompresnya, kompres panas atau kompres dingin es gitu. Kan ada yang airnya dikompresnya dengan air es, tambah menggigil ya. Ya, jadi kompres ini. Dan pakai air apa dok? Ada juga dimandikan ya. Makanya ini kalau dia dari panas jahanam, maka kita dinginkan dengan air, kasih minum air yang cukup, nanti akan kencing, banyak kencing ya. Jadi penata laksanaan pada anak yang demam dari hadis ini artinya minum. Bukan diguyur dok ya? Ya, minum air putih yang cukup. Ya. Gitu. Kadang-kadang kan ibu-ibu takut anaknya nanti sering kencing, kasihan, nanti bengkak paru-parunya banyak minum, gitu, takut. Atau juga kekhawatiran lah ya, nanti anaknya malah muntah banyak minum. Ya, minumnya juga jangan langsung beluk habis banyak gitu ya. Nah, di situ dan juga malah ada juga dianjurkan untuk doa, yang penting sekali itu doa, karena kan. Nah, jadi dalam penata laksanaan yang
saya juga pengalaman ya dari 8 anak ya. Banyak 8 pengalaman. anak dan pasien-pasien yang konsultasi, dan semalam juga ada yang konsul, dok, anak saya demam tinggi, yang di rumah ada ini gitu, nanti gimana? Dan setelah dikasih masih demam. Nah di situ ya. Jadi pertama kita tadi doanya apa? Ya tadi kita lakukan doa dengan sungguh-sungguh, berzikir, bertaubat, ya istighfar, dan juga doa ayat-ayat Quran ya, dengan ruqyah alami, dengan almat surat yang di kita awal-awal itu ya, baca Al-Fatihah Al-Fatihah, kemudian Al-Baqarah 1 sampai 5. Itu kenapa juga sangat penting sekali kalau dalam kita belajar kemarin 4 rukun kesembuhan itu adalah gimana penting sekali yang faktor pertama ya. Apa? Yakin bahwa ya Allah itu Allah yang menyembuhkannya, Allah yang menyembuhkannya. Jadi ibu jangan sampai kita ya, ibu atau kita sendiri yang sakit, misalnya anak kita yang sakit, kita heboh gitu ya, panik, sehingga nanti malah salah dalam penanganan. Nah, serahkan yang pemilik nyawa ya, pemilik kita itu Allah Subhanahu Wa Taala. Yakin ya, bismillah, doanya, zikirnya tetap, dan bacaan tadi. Surat yang terakhir, 3 terakhir ya, surat Al-Ikhlas, Al-Anas, Al-Falaq. Nanti anak sakit repot bener baca-baca, enggak, itu luar biasa ya. Iya, benar. Memberikan kekuatan pada ibu, dan anak kita atau bayi kita juga tenang. Kalau kita panik, ada juga yang malam di medsos, wah anak saya demam, doain ya gitu. Oke lah, mungkin lah, nggak apa-apa. Doanya mungkin butuh, tapi nanti. Gitu ya, nanti aja dulu, tangani dulu anaknya. Jadi dengan doa, betul-betul dari kita dulu gitu kan, doa. Kita tenang, insya Allah kita jadi berpikir lebih jernih ya. Nah, yang setelah yang kita lakukan tadi, yang pertama tadi, lebih tenang kan kita secara spiritual ya. Kemudian kita berikan tadi air ya, air. Bagaimana airnya? Kita berikan minum ya, minum nanti dia akan banyak kencing ya. Kemudian tadi tadi biasa kan dilakukan kompres. Lakukan kompres aja dengan di bagian mana? Di bagian lipatan-lipatan. Selain di kening, lipatan-lipatan gitu. Ketiak, dekat sekitar leher, di selangkang ya. Tapi bukan dengan air es, air suhu biasa. Atau air hangat. Jangan air panas, malah nanti berbahaya pula. Nah, air biasa, suhu biasa saja lebih bagus ya. Nanti hangat sendiri dianya. Begitu. Iya. Dan yang penting juga ibu, kita semua sebagai agen HMI sebaiknya kita paham, demam itu ada demam dingin, ada demam panas. Gimana? Dari kaki. Oh iya, pernah dengar itu. Iya. Periksa kakinya. Kakinya itu panas apa dingin? Ini telapak kaki. Telapak kaki, punggung kaki, namanya kaki, telapak kaki. Kalau kaki tungkai ya, tungkai ini kaki yang bawah itu kita periksa panas apa dingin ya. Kalau dingin dengan panas nanti beda juga penanganannya. Ya. Penanganannya beda kalau kita raba kakinya dingin atau kakinya panas. Tapi biasanya pada awal demam panas dulu dehnya. Nanti hari kemudian berapa jam kemudian baru terlihat dehnya itu dingin kakinya atau tidak. Ya. Tapi kalau kaki dari panas kemudian suhunya seluruhnya jadi dingin, itu shock dehnya, bukan beda lagi ya. Itu udah shock. Kalau dehnya udah dari panas kemudian seluruh badannya dingin, kemudian lama biru, itu shock. Seperti demam berdarah. Ya, demam berdarah, dia panas tinggi, penanggulangan kurang tepat, suhunya jadi drop dingin. Itu shock dehnya. Banyak jenisnya aja ya dok, nggak bisa kita pukul rata demam itu apa aja. Jadi memang kita lah orang tuanya, orang-orang yang terdekatnya dokter yang terbaik, menjadi dokter yang terbaik, karena kita akan menangani yang pertama. Kita yang ada di lokasi pertama kali. Iya, jadi yang pertama
semakin cepat kita tanggulangi itu lebih baik, ya, demam itu. Kenapa? Demam itu, kenapa sih demam? Kenapa ya? Kenapa kita demam? Iya. Penyebabnya wallahu alam. Demam itu sunatullah. Allah kasih kita tentara-tentara dalam tubuh kita, ya, sel-sel pertahanan tubuh, imunitas kita, untuk biar tubuh kita bisa kan melawan kuman, virus, penyakit, ya, yang masuk dalam tubuh kita dengan adanya tentara-tentara dalam tubuh kita. Nah, tentara-tentara ini kalau ada virus yang masuk, bakteri yang masuk, dia akan berusaha untuk menahan, kan, ya, mulai pertahanan kita itu berlapis-lapis. Pertahanan kita itu dari yang luar gitu, ya kan, di luar. Dari waktu kita narik napas, ya, di hidung kita, udah rambut-rambut hidung. Dari kulit kita juga ada pertahanan, ya, sampai nanti sel darah putih, sampai nanti dia akan lebih spesifik, ya, penanganannya dalam tubuh kita. Luar biasa penanganan imunitas kita itu. Nanti kita belajar tentang autoimun, ya, sehingga kita tahu tuh berlapis-lapisnya imun kita, ya. Nah, Allah berikan itu. Ini jadi seranglah, waktu terserang, jadi tubuh kita kalau tentaranya banyak tuh, ya, terjadi pertempuran, jadi demam, panas dia. Ya, dia menghasilkan hormon yang akan mengaktifasi dari hipotalamus kita, ya, melaporkan tuh bahwa ada serangan, ya, ada zat yang memberi tahu ini, ya. Jadi tubuh kita mengeluarkan terus, wah, ini ada bahaya kan, ada bahaya yang harus ditangani segera. Oh, dia diperintahkan lah untuk sel-sel pertahanan tubuh kita keluar melawan virus yang masuk atau kuman yang masuk. Nah, itu subhanallah panas. Jangan takut panas, karena itu bukti kalau imun kita diciptakan Allah dengan sangat baik. Jadi kalau kita sebagai yang bijak, kita bantu proses perjuangannya ini. Ya. Sama seperti kalau seorang ibu anaknya ujian, bukan yang ngisi ujiannya, dia ujian, kita isiin ujiannya, kan nggak akan bantu. Iya, dia ujian, tapi apa yang kita support kita, biar dia bisa paham, gitu, ya, support. Nah, begitu juga kita support si anak kita yang lagi sakit ini, lagi terserang, belum sakit, ya, terserang virus ini, kita support dengan luar biasa imunitas dia, sehingga dia jadi bisa melawan virus, penjahat-penjahat yang masuk dalam tubuhnya. Dengan apa? Tadi doa tadi, iya, ya, benar. Secara spiritual, mental, ibunya peluk, ya, belai anaknya, beri makanan yang sehat, ya. Pada anak yang sakit tentu kan nafsu makan nggak nafsu, kan, ya, karena sunatullahnya. Kalau sakit lidah jadi nggak enak, pahit gitu, ya. Oke. Jadi stay tune. Kita ada iklan mau lewat ada dikit, iklan ya. dulu. Baik, jadi apa tadi? Udah doa. Apa yang kita lakukan? Support dari ibunya, support dari yang merawat, sehat. and then bla 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 nanti setelah iklan, ya. Oke. Stay tune. Catatannya. Dek. Terus on, gas, strong! Terus on. Dari HNI. Terus on, gas, strong! Terus on. Dari HNI.
Terus on! Terus on! Oke, Masya Allah. Udah, iklan apa tadi? Jadi masih barang-barang kita ya. Coba lihat dulu. Oh, masih banyak, alhamdulillah. Monggo. Ini Windy buka yang live chat. Seperti biasa kalau ada yang mau tanya, monggo ditulis di live chat ya. Insya Allah kita akan jawab sesuai dengan waktu yang tersisa. Dokter Fajrianya buka di fanpage, kan adil. Oh, ada. Ya, oke, kita lanjutkan dulu kali Iya, ya. lanjutin Baru dulu jawab. ya. Jadi untuk tadi penanganannya, selanjutannya ya penting sekali itu karena kita mau support dia melawan virus, bakteri yang masuk ke dalam tubuhnya, maka disupport dengan apa? Dengan tadi ya doa, terus juga pelukan, ya support mentalnya ya, psikologinya, kan juga pemberian secara fisiknya, makanan yang sehat, bukan asal makan. Kalau sering kan ibu, oh penting anakku bisa makan lah, jadi dikasih roti, dikasih biskuit. Sebaiknya pada anak yang demam kita hindari makanan yang banyak gula ya, dan juga makanan yang susah dicerna. Berikan makanan yang mudah dicerna. Apa makanan yang mudah dicerna ini dan bisa meningkatkan imunitasnya, luar biasa. Itu kurma. Nah, ini kurma sama madu. Tidak boleh jadi tinggal. Kita berikanlah makanan yang sehat karena dia kan dikit makannya. Iya, benar. Jadi kalau kita sudah kasih nasi aja dia sudah malas makan gitu ya. Maka berikan, ini juga bisa terapi cairan juga kan, kayak air madu, kasih air dikocok, kasih sari kurma. Ya, ini bisa meningkatkan imunitasnya luar biasa. Atau juga kita kasih bisa bareng ya, ganti extra food 1 jam kemudian, 1 jam kemudiannya sari kurma, 2 jam kemudian ini gitu ya, bisa. Boleh nggak dikasih sering-sering, nggak apa-apa. Misalnya kita beri jeda misalnya 3 jam sekali atau 2 jam sekali berikan. Nanti extra food 2 jam kemudian sari kurma. Nah, nggak apa-apa. Ini akan memberikan daya tahan tubuhnya. Ya, daya tahan tubuhnya, membantu sel-sel tentara tadi untuk bisa menyerang virus, bakteri atau patogen lainnya yang berbahaya. Iya. Jadi begitu. Jadi lebih optimal kerja imun tadi, Dok, ya, Masya Allah. Nah, dan karena panas itu sebaiknya juga kita berikan suatu pijitan kan, pijitan yang luar biasa itu kita. Dan tapi dia punya efek yang luar biasa juga ya, suatu minyak yang ini MHS. Pemberian MHS, setelah kita beri MHS ya, anak-anak insya Allah lebih enak tidurnya, nyeri-nyeri itu berkurang. Benar. Ya. Setelah kita olesi MHS, apakah turun panasnya? Tidak. Pelan-pelan. Naik 1 derajat. Jadi jangan panik misalnya sudah di MHS kok anakku saya tambah panas. Bisa temnya naik 1 derajat kemudian. Kenapa? 1 derajat naik itu sel darah putihnya naik juga. Oh. Ya, jadi ini kita olesin. Nanti dia pas panas karena sel darah putihnya kerja lebih optimal, nanti baru turun. Ya, jadi ayah bunda, ibu bapak semua, jangan takut. Oh, kalau sudah diolesi MHS kok awalnya terasa panas, waktu ditem panas lagi gitu kan. Nah, enggak apa-apa, istirahat, insya Allah, ya. Dan juga kasih protein yang mudah, protein yang sangat baik buat dia ya. Protein ya, spirulina ya, Spiru nggak ada. Berikan spirulina. Oke. Jadi kalau saya pribadi P3K di rumah itu harus ada nih. Sama saya juga. Minyak herba sinergi, extra food, sari kurma, wah ini harus ada. Iya, benar Ya. banget. Dan ingat
pada proses demam awal, kita harus lebih banyak juga kasih herba yang panas. Ini kan herbanya dingin, ya. Maka dikasih herba panas. Kok nanti tambah panas? Nah, ingat panas pada awal demam itu kasih herba yang panas dengan panas. Tapi kalau dianya demamnya sudah mulai 3 hari, itu lebih banyak di herba yang dingin. Nah, gitu. Jadi kita berikan bisa dengan habatus sauda sama spirulina. Itu saya pada awal demam itu spirulina bisa diberikan tuh tiap jam. Kalau dia misalnya ada prokuminnya nggak tiap jam ya, cukup 3 kali 1 atau 5 kali 1. Kalau spirulina sebaiknya tiap jam nggak apa-apa. Spirulina, ya. Karena kita nggak tahu demamnya awalnya itu sebenarnya dari apa ada penyakit demam berdarah atau demamnya karena batuk pilek flu aja gitu kan, atau radang tenggorokan atau lain sebagainya, ya. Kita tanggulangi hari pertama kedua itu insya Allah lebih cepat. Ya, kalau saya menanganin anak saya demam itu kalau dia virus biasa gitu ya, biasanya saat malam itu dia demam, kita kasih besok paginya udah anteng-anteng aja, udah sehat. Tapi kalau dia mulai yang penyakitnya yang lebih gitu ya, misalnya ada suatu kalau radang kalau cepat-cepat berikan ini nggak jadi radang tenggorokannya. Oh gitu. Ya. Nah, biasanya juga akan ada demamnya jadi 2 hari, 3 hari. Nanti setelah itu sehat. Penting di sini pengalaman kita, keyakinan kita. Ya Bunda ya semua. Seperti kemarin ada yang konsul, anak saya masih demam, sabar. Ya ini juga ada masa tubuh anak itu perlu apa namanya? Dia kan mau peningkatan imunitasnya. Nah, dia akan mengeluarkan saat ada virus-virus itu. Penting istirahat aja. Ya, istirahat, cairannya harus cukup. Cairan. Kalau dia males minum, bantu, ya. Nah, jadi kalau kita jalani ini insya Allah tidak lama demamnya turun. Masya Allah. Ya, berikan makanan yang sehat. Anak saya nggak mau makan, jangan dipaksa. Ada seorang ibu ya, pernah saya dulu, anak saya lagi sakit, nggak mau makan, maunya makan mie instan, dikasih, waduh, tambah sakit, ya. nah iya. Bukan kita itu bukan berarti asal kenyang aja gitu, ya. Tubuh yang sakit, sunatullahnya lidah kita pahit. Kenapa? Memang disuruh nggak boleh banyak makan. Makin banyak makan nanti cepet tambah lama sakitnya atau cepet mati. Iya, Bunda, jangan dipaksa anaknya lagi sakit, les semuanya ada. Itu enaknya kalau lagi sakit, tapi nggak enak juga kan? Semuanya mau permintaannya diwujudkan kalau lagi sakit. Penting anaknya cepat sehat. Padahal nggak dimakan, yang makannya jadi bundanya juga. Yang nungguin yang makan. Yang nunggunya. Ya, nah jadi inilah caranya kita untuk tips kita menjaga kesehatan menanggulangi demam. Sebaiknya tadi tingkatkan imunitasnya, insya Allah dia akan turun. Tapi tipe penyakit demam itu kan tadi ada yang kata saya tadi ada telapak kakinya dingin, yang itu. Ada yang ini. Nah, nanti kita apa sih penyakit-penyakitnya? Terapi-terapi pada penyakit-penyakit ada tipes, demam berdarah, radang tenggorokan atau penyakit yang lainnya. Gitu. Itu demam semua awalnya? Iya, demam. Demam ini bukan penyakit tapi gejala. Oke. Ini ada pertanyaan, ada 2 nih dari yang YouTube live chat dulu ya. Dari Risa Umami, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dok, gimana penanganan demam pada dewasa yang badannya kadang panas, kadang dingin? Herbal apa sebaiknya yang kita kasih? Wah, ini ke dewasa ya? Judulnya nyambi. Yang denger nyambi. Sama ya, tetap kalau tadi kita baca doanya ya, terus juga tadi secara psikologis banyak-banyak istighfar, minum air putih yang cukup, dan juga demamnya baru kali itulah ya, bisa coba periksa telapak kakinya dingin atau enggak. Nah, kita kan tahu mungkin tenggorokan kita mulai ada rasa sakit atau juga karena perut kita sakit ya, dicek itu.
Nah, penanganan kadang turun, kadang panas, itu bisa juga karena demam tipoid tipenya itu dianya demamnya malam hari itu lebih panas dibandingkan siang. Atau juga batuk itu demamnya di malam hari. Sering banyak itu demamnya di malam hari. Kalau siang nggak terlalu demam. Nah, itu bisa. Kalau tipes ya, tipes itu jadi ada kuman ya, bakteri, penyebabnya bakteri yang masuk ke dalam tubuh kita di saluran pencernaan kita, namanya Salmonella TPI. Nah, di sana menyebabkan kita jadi gejala-gejala tipesnya itu demam ya. Demam, biasanya demamnya itu enggak langsung plak panas gitu ya. Beda dengan DBD. Kalau DBD itu panasnya gitu ya. Kalau ininya gini, nah panasnya beguyur kata wong Palembang ya. Nah, panasnya. Nanti hari kelima baru terasa lebih kuat gejalanya. Hari kelima, ke-6, ke-7 ya. Nah, kalau dilihat dari lidahnya jadi putih, pinggir-pinggirnya merah sekitarnya. Itu gejala yang umumnya ya. Kemudian dia ada keluhan bisa dari pencernaannya, dia jadi mual, sakit, diare bisa ya. Dan juga tadi demamnya lebih sering di malam hari. Kalau pagi kayak normal, meriang-meriang aja dikit gitu. Dan juga penting sekali itu biasanya kita belajar nadi nih. Iya, dokter pernah ngajarin. Nadi kita ya, kita periksa nadi. Nadi kita nih periksanya gini kalau kita sendiri ya. Periksa nadi kita. Nadi kalau normalnya nadi kita kalau kita nggak demam, suhu kita 36,5 itu, nadi kita kan biasanya 88, ada yang 64 sampai 88 lah gitu ya. Semenit nah, dok. Biasanya 1 menit. Nah, kalau misalnya kita demam kita 38 derajat Celcius, harusnya kan naik itu sampai nadinya jadi cepet, di atas 90-an bisa 100 ya. Nah, tapi kalau pada orang tipes, nadinya tetap seperti biasa. Namanya bradikardi relatif. Jadi waktu kita harusnya demamnya tinggi, kalau orang DBD dia demamnya tinggi, nadinya cepat. Tapi kalau orang tipes, nah dia demamnya tinggi, nadinya normal. Enggak terlalu cepat seperti DBD ya. Nah, mungkin hanya 90 gitu. Nah, itu pada orang membedahin ya antara demam berdarah dengan DBD. DBD demam berdarah, tipes. Jangan hostnya. Iya. Hostnya lagi ngitungin tadi. Iya, Bekas saya demam. Itu. Jadi kalau misalnya kita tipes. Tapi demam itu kan tidak hanya tipes demam berdarah, tipes demam berdarah aja, tapi sering itu aja pikirannya, aku tipes, mungkin demam berdarah, padahal demam itu banyak sekali, hanya gejala bisa dari telinga, bisa dari gigi gitu kan, bisa dari pencernaan, itu menyebabkan kita jadi demam. Oke, iya. Gitu Mbak Lindi. Nah, jadi kalau tadi pertanyaan tadi tentang kalau demam kadang turun naik ya, jadi perbaiki pencernaannya, apalagi kalau dia tipesnya berulang. Tipes itu bisa jadi carrier, bukan karir kayak wanita karir gitu ya, kita karir enak gitu carrier kan, pembawa. ada masukan uang gitu. Kalau carrier ini pembawa penyakit bisa menularkan. Ya, menularkan dari mana? Fekal oral ya, jadi dari BAB kita mungkin saja ada yang nyisa gitu kita masak, bisa serumah-rumah itu kena tipes ya. Nah, jadi hati-hati nih kalau ayah bunda yang carrier pernah tipes, itu benar-benar tuh selesain ya tipesnya, maksudnya obatin betul. Apa yang dilakukan kalau kita mengobati tipes yang pernah tipes ya, yang pernah tipes, mungkin hari ini nggak tipes, tapi pernah tipes, harus tuh wajib selesaikan ya, biar dia nggak jadi orang carrier ya, pembawa. Konsumsi spirulina itu rutin kan, minimal berapa, 3 bulan tuh makan terus spirulina. Ya, spirulinanya dimakan terus berapa ya, 3 kali 3, jangan cuma 2 kali 1. Kalau anak-anak oke lah 3 kali 1, tapi kalau yang dewasa 3 kali 3 gitu. Konsumsi lah, banyak banget
Enggak, itu luar biasa. Ini menyembuhkan nanti yang sering-sering demam, dikit-dikit demam, nanti pas imunitasnya turun demam lagi. ya, Nah, itu iya. spirulina tuh wajib itu, minimal 3 bulan konsumsi rutin kan. Kemudian siapa lagi minum madu atau es raput, sari kurma, rutinkan ini, ya. Ini yang wajibnya tuh dikonsumsi. Bisa ditambahi dengan habatus sauda perkumin atau habatus sauda kapsul ya tambahannya. Tapi itu wajibnya ini sari kurma ya. Sari kurma. Sari kurma kita ingat ya ada 2, sirup sama sari kurma. Minum es raput sama spirulina. Iya, mana Wajib. spirulina kita nih? Spirulina di depan. Oke, ya jadi itu jangan lupa. Ya, insya Allah itu bisa jawab ya. Semoga bisa membantu ya. Ini kita selesai pertanyaan dulu apa, Dok? Apa mau lanjut ke materi dulu ya? Ini, saya dikasih notes dong, Masya Allah. Ini ada apa bacanya gimana nih? Julie Biding dari Thailand. Salam sukses. Jadi ini salamnya khusus dari Ustadz Adi Chandra dan Dr. Fajria, Masya Allah. Oh iya, HNI kita alhamdulillah kan udah buka juga di Thailand. Iya, Kantor perwakilannya ada di Thailand. Alhamdulillah, mudah-mudahan bisa jalan-jalan ke Thailand. Amin. Oke. Jadi lanjut, ini masih dari live chat, Dok. Suhartini Lubis, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anak saya SMP kalau lagi demam dia langsung flu dan flu-nya sembuh, tapi kalau pagi dingin bersin-bersin, Dok. Apa tuh? Dia nggak demam. Kalau demam langsung flu. Oh. Terus flu-nya sembuh, tapi kalau pagi dingin bersin-bersin. Kayak alergen gitu ya. Iya, bisa alergi ya, jadi atau juga rinitis bisa. Kalau yang kasus yang namanya alergi rinitis, bisa juga alergi di kulit ya, itu yang sangat penting konsumsi kita kasih vitamin C yang dosis tinggi, rosella atau mengkudu. Ada. Ya, kita beri rosella madu ya, tambah karena dia bisa kuatkan paru-parunya, itu kasih susu kambing EGM ya, insya Allah. Berapa kali? EGM-nya bisa 2 kali 1, rosellanya bisa 3 kali ya, 3 kali besar kan orangnya SMP ya. SMP. Iya, 3 kali 2 kapsul. Masih madu ya, bisa dibuka, minumkan 3 kali 1, 3 kali sehari ya, dan madunya bisa 3 sendok. Jadi Bu Suhartini udah dicatat resepnya. Jadi ini testi deh dari Windy. Jadi selain kan pernah yang pas Umi Sabil tuh bilang rosella sama EGM itu buat alergi apapun. Jadi kemarin tuh pernah kayak gatal-gatal gitu, Dok. 2 hari minum ini hilang. Bekasnya aja nggak ada. Masya Allah. Terharu saya ya. Tapi emang sesuai dosis minumnya. Jadi nggak satu kapsul dibuka sudah 3 kapsulan, tapi Masya Allah. Jadi ini bisa dicoba testi nyata. Lanjut. Dari FB ada, Dok. Jadi sambil cari pertanyaannya gitu kan. Ada banyak nih. Sudah dari FB 1. Dari peluang usaha muslim, Masya Allah. Dok, kalau badan anak saya panas tapi tidak lagi sakit, solusinya apa? Anaknya panas. Badan anak saya panas tapi tidak lagi sakit. Wah, itu juga dicek ya panasnya, karena anaknya sering panas kayak gitu. Cek berapa temnya panasnya. Jangan pakai tangan, Dok ya? Jangan pakai tangan. Nah, coba dicek betul berapa. Pada manusia itu ya, kita ada waktu normalnya itu suhu tubuh kita lebih panas. Seperti wanita aja pada masa subur itu suhunya lebih tinggi, ya, suhu basalnya itu lebih tinggi. Anak-anak habis aktivitas juga bisa. Dan demam juga selain tadi ya penyebabnya karena ada virus, bakteri, bisa demam itu karena kurang cairan, kurang minum.
Atau juga di aktivitas yang banyak kan, gerak, jadi badannya lebih hangat. Karena aktivitas kan anak-anak aktivitasnya tinggi ya. Iya benar. Nah, maka diingatkan untuk minum air putih yang cukup. Jadi panas, jangan semata-mata langsung panas, pikirnya ke situ. Panas itu sangat baik ya, sangat baik. Kenapa? Demam itu dapat menyembuhkan berbagai penyakit. Oh iya, jadi dimulai dari demam dulu. Gitu. Nggak cuma jadi gejala awal dari sakit dok Iya, ya. jadi dalam proses pengobatan aja detoksifikasi kalau kita ada kan kalau penyakit kronis, penyakit kronis itu kan penyakit yang udah dingin ya. Nah dia untuk biar sembuh nanti ada gejala namanya mulai ada perbaikan, itu akan ada timbul panas. Tanda ada DUC ya, artinya proses kesembuhan itu sedang berlangsung. Jadi jangan takut dengan demam. Iya, jangan dikira nambah parah sakitnya kok demam lagi. Kok jadi demam gitu langsung makan obat penurun panas, jangan. Ya kalau kita tahu karena memang ya obat penurun panas itu kan bebas di warung, obat warung lah gitu. Benar. Tapi bukan berarti aman. Ya, dengan pemberian yang tidak tepat itu malah bisa menyebabkan gangguan hati, menyebabkan alergi makin parah gitu kan. Pokoknya jadi penyakit deh kalau dianya secara ini tidak baik ya. Baru demam dikit paracetamol gitu ya, atau obat penurun panas lainnya. Jangan. Kalau itu lebih baik kita olesin MHS, tanganilah dulu di rumah, jangan panik. Iya benar. Makanya banyak-banyakin ilmu biar kita nggak panik. Plus doa, tadi kan dokter bilangin kalau lagi sakit serahin sama Allah dulu, Allah yang punya nyawa, Masya Allah. Jadi ada yang mau tanya lagi? Nggak ada, menyapa saja, Masya Allah. Oke. Udah dok. Ya ini. Udah tadi yang bawah itu sudah yang anak SMP tadi. Ya kita lanjutin lagi ya. Jadi kalau demam, yang contoh tadi tipes ada ya. Demam berdarah, kan ada demam berdarah dengue. Apa yang kita lakukan kalau dianya demam? Oke. Jadi jawab pertanyaan udah, seperti biasa kita akan ada yang lewat dulu. Pantengin terus karena kita akan bahas mengenai demam tipe yang lainnya, oke? Stay tune. Ada informasi penting bagi Anda semua. Bagaimana jika saya mengatakan bahwa ada satu buah buku yang akan merubah nasib Anda dan juga keluarga 7 turunan? Merubah nasib Anda menjadi lebih kaya, merubah nasib Anda menjadi lebih sejahtera, dan merubah nasib Anda menjadi serba ada. Buku ini telah terbukti membuat banyak orang sukses, bukan hanya diri sendiri, tapi juga otomatis bersama keluarga. Buku ini merupakan salah satu rahasia buku panduan menuju sukses banyak orang. Buku ini solusi permasalahan Anda dalam meraih mimpi Anda. Buku ini sangat mudah dipelajari dan sangat mudah dilakukan tips-tips yang ada di dalamnya. Buku ini petunjuk menuju sukses lebih cepat. Buku ini lebih murah dari harga 3 mangkok bakso. Lebih hemat karena Anda tidak perlu mengeluarkan ratusan ribu untuk mendapatkan buku ini. Karena hanya dengan uang 30.000 saja, Anda bisa mendapatkan buku ini. Inilah buku yang akan merubah Anda dan keluarga Anda 7 turunan. Uang 30.000 saja, Anda akan mendapatkan buku panduan sukses ini. Ditambahkan 1 buku katalog produk. Dan Anda akan mendapatkan gratis kartu HMI. Dengan 30.000 saja, Anda akan mendapatkan paket eksklusif ini. Dengan garansi uang kembali 100% jika Anda tidak sukses setelah mendapatkan buku ini. Segera dapatkan buku ini sekarang juga. Segera hubungi orang yang membagikan video ini kepada Anda. Karena sukses Anda tidak bisa menunggu Anda lama-lama. Siap merubah nasib Anda beserta keluarga Anda 7 turunan? Dapatkan segera paket eksklusif ini.
Oke, bismillah. Lanjut dok. Ada sih yang nanya, cuma kita ke materi baru dulu. Demam berdarah ya. Iya. Demam berdarah dengue itu artinya ada virus ya, virus. Kalau tipes tadi bakteri. Iya. Virus kalau dikatakan memang virus tuh belum ada obatnya ya. Imunitas memang penting sekali, imunitas kita ya. Dalam penanggulangan demam, karena tadi kalau tipes cepet tuh ya, dia demamnya rata gitu, demam terus gitu. Dan dia trombositnya itu menjadi, kalau di laboratorium ini trombositnya tuh turun. Itu kan untuk mencegah pecahnya pembuluh darah kita itu. Iya. Nah, trombosit turun, kemudian hematokritnya naik di laboratoriumnya ya. Nah, itu kita lihat di sana. Jadi biasanya nanti ada perdarahan kan, karena kasus seperti ini, jadi perdarahan, bisa ada mimisan muncul pada yang lanjut, kemudian bisa jadi lambungnya terasa kembung ya, bisa terjadi perdarahan di lambung, jadi akhirnya BAB-nya ke darah, kalau udah berat ya. Dan sering kalau penanganannya lambat ya, tadi dia kan jadi yang panas, kemudian dia jadi dingin langsung, shock gitu ya, shock. Penanggulangan ini penting sekali tadi, cairan tubuh. Nah, kalau kita mendapati anak kita atau keluarga kita ada yang gejalanya tadi kan awal-awal seluruhnya kan demam, nggak tahu, belum perisal. Iya, kalau benar. ini kan perisal taunya ini dari, kalau kita di pemeriksaan yang ahli lah, yang misalnya tahu ini DVD ini bukan gitu kan. Nanti mengetahui ini segala macam ke laboratorium. Nah, karena kita nggak tahu, maka kenapa kita di hari pertama itu harus jangan pelit dengan herba gitu. Iya. Benar. Ya, nggak pelit dengan herba, berikan. Herba ini aman, seperti ada pertanyaan Ibu di sini kan. Nanti apakah nanti berbahaya, ada residunya, ada endapan dari obat-obatan ini. Insya Allah ini aman. Insya Allah ini aman ya. Iya, aman benar. buat ginjal, buat tubuhnya. Konsumsi aja ya. Spirulina sering-sering dikonsumsi. Nah, untuk tipes tadi saya bilang tipes tadi kan lebih, karena tipes itu dia masuk subkronis ya, bukan akut. Jadi lebih banyak di herba yang dingin. Kalau yang DBD itu akut, dianya banyakin di herba yang panas. Jadi spirulinanya lebih banyak dibandingkan dengan extra food gitu. Kalau DBD, jadi spirulina tuh 1 jam sekali makan spirulina. Nah, dulu teman sejawat saya di Pramumuli ya, Dek, pasien tipes aku DBD aku nggak mau dirawat, jadi boleh aku kasih spirulina sehari 10, mau sebotol silakan nggak, katanya. Oh gitu, alhamdulillah ya, karena kakak tingkat ya, lebih senior beliau ya, manggil kakak. Jadi kita manggil nggak pakai dok-dokan, tapi adek dan kakak gitu. Nah, alhamdulillah ya, dia berikan pasiennya tanpa dirawat di rumah, diingetin cairan tubuhnya ya. Nah, kalau ingin lebih berhati-hati lagi gitu biar cairan tubuh ya, seperti cairan infus oralit gitu, kita bisa buat dari gamat. Nah, gamat kalau anak-anak 1 kapsul, kemudian kasih madu multiflora 1 sendok, kasih air 200 cc, dikocok kuat sambil sholawat ya. Nah, itu minumkan pelan-pelan, karena dia jadi cairan yang mudah diserap oleh tubuh. Kalau air putih biasa kan keluar aja deh. Benar. Nah, kalau dewasa 3 kapsul, airnya 500 cc. Oke. Itu ya 3 sendok madunya, kocok, minumkan ya. Sering-sering, pelan-pelan sering, jangan langsung 1 botol nanti muntah deh. Oke, Dok. Itu untuk cairan tubuhnya biar cepat ya pemulihan tubuhnya. Tidak kurang cairan. Gimana? Ya, itu DBD. Ya, DBD insya Allah kalau kita lakukan penanganan tepat ya, hampir tetap diolesin ini ya, minyak herba sinergi. Insya Allah dia 1 hari, 2 hari, 3 hari itu bisa cepat. Ya, pengalaman saya tuh saya besuk teman anak ya, dia udah 3 hari periksa dirawat, diperiksakan tiap itu diperiksa tiap hari. Iya benar. Trombosit. Adik saya dulu juga gitu. Periksa darah terus ya.
enggak, malah turun. Nggak ada peningkatan, Dok. Dia turun, makin turun. Nah, kita sebagai nah ini juga ya penting sekali kalau kita besuk, sebaiknya kita berikan yang sehat. Jangan kita berikan makanan-makanan yang kurang baik ya. Apa yang saya bawain es raput. Saya bawain es raput nih. Bawa mengunjungi dia, saya pesan ini minum tiap jam. Saya berkunjung waktu itu jam 2 siang ya. Jadi dia minum dari jam 3, jam 4, jam 5, jam 6 ya. Nah, besok paginya diperiksa laboratorium naik normal. Trombositnya kembali normal ya. Masya Allah. Leukositnya normal, trombositnya normal, hematokritnya jadi normal, alhamdulillah ya. Nah itu, dan juga sambil ini waktu itu kan saya nggak bawa spirulina, saya anjurkan untuk nanti kasih spirulina ya. Sambil kan dia pakai ini dan alhamdulillah itu nggak lama, Dok, ya di rumah sakitnya. iya, nggak lama. Dan saya juga ingatnya pasien pertama sekali DBD itu dia trombositnya sampai rendah banget ya. Orang pasar, waktu saya masih di pasar, nah itu kita suruh konsumsi spirulina tiap 2 jam sekali, dia makan spirulina, dikasih madu. Alhamdulillah 3 hari orang-orang yang bareng dengan dia yang dirawat, nggak jauh beda jam dia dirawat, itu masih trombositnya rendah, dia normal, alhamdulillah pulang. Masya Allah, duluan ya. 3 hari pulang, yang lain 5 hari, 6 hari, Iya, 7 hari, kadang gitu, seminggu, bener ya. banget. Jadi ini kalau bisa, kalau memungkinkan nggak usah dirawat ya. Sebenarnya. Tapi karena dia sudah datang duluan di rumah sakit, baru kasih tahu ke kita, kita bantu dengan itu. Nah, ayah bunda insya Allah ya, ini tadi kita lihat, kita ketahui. Tapi kalau kita orangnya ragu-ragu, cemasan, dikit-dikit ya gimana, heboh, bingung melakukan, jangan coba-coba aja dulu gitu ya. Kalau kita sudah bismillah, yakinkan, kalau sudah berazam, lanjutkan gitu. Tapi kalau kita penuh keraguan-raguan macam, ya udahlah, jangan sampai nanti kasihan kan anaknya bawa ke tempatnya, ke rumah sakit gitu ya. Jangan sampai nanti ada ya teman itu yang dia nggak ngerti, juga dikasih ini, takut corona gitu ya. Malahan enggak, ya cuman ala kadarnya gitu diberi ini, katanya pakai sari kurma, diminumin sari kurma dikit, tapi tidak sesuai dengan dosisnya, nggak banyak. Kayaknya kan telat dia penanggulangannya ya. Jadi jangan ngitung-ngitung ya, jangan coba-coba cukuplah 2 kali, kurang karena dia perlu Iya, lebih. karena lagi sakit, Dok ya. Lagi Jadi sakit, perlu lebih ya aja, nggak ada residu, insya Allah aman ya. Sebagai makanan yang kita makan aja, makan nasi ada residunya gitu, iya, benar. kotoran punya ada zat kimia segala macam yang itu. Tapi kalau ini insya Allah dia minimal sekali dan insya Allah aman ya, alami. Masya Allah. Sudah terjawab ya tadi pertanyaan di mana tadi yang bertanya tentang di Kadang Facebook panas, ya. kadang dingin. Nah, kemudian ada juga yang bertanya menanggulangi anak agar tidak kejang. Memang kalau misalnya ada kejang tidak demam, ada kejang dengan demam ya. Jadi kadang-kadang demam itu tidak ada hubungan dengan kejang, ya, tapi juga demam itu memacu akhirnya jadi timbulnya kejang. Ya. Nah, kalau pada pertama sekali, kalau kejang yang kita lakukan itu jangan sampai lindungin anak, ya, jangan memasukkan apapun ke mulutnya. Biasanya kan orang kasih sendok atau apa gitu, malah nanti dia kesedak ya, atau patah giginya. Terus juga kalau dia kejang begitu, jangan sampai dipegang kuat, nanti ada yang patah. Apalagi anak-anak bayi bisa patah kan, kuncung. Saking jangan sampai dianya begitu, ibunya nahan, akhirnya bisa patah ya. Jangan. Kan seperti biasa, kalau dianya pakainya agak ketat, longgarkan ya. Udara, bebaskan udara, jangan sampai misalnya kalau AC, matikan AC-nya dulu, kan mungkin selalu dingin ya. Buka pintunya. Buka jendela gitu, dan jangan sampai keliling gitu kan, oksigen, dia perlu oksigen yang baik. Jangan panik ya, jangan panik. Apa yang kita lakukan tadi, kalau secara dia HNI ya, kita
olesin seluruh badannya dengan MHS, ya. Dengan MHS saya pernah juga di UGD waktu itu pasien demam ya, saya olesin MHS, mandi ini MHS. Nah ini olesin MHS. Dari mana? Jangan sayang-sayang lah. Ada orang itu Bu, minyak MHS aku mau expired, diapain ya? Padahal expirednya jauh, Lama, gitu. iya. Artinya nggak dipakai-pakai. Kalau dia ada luka ditolet dikit aja gitu. Nah ini olesin aja setengah botol ya nggak apa-apa dia. Kita mau cepet ya dari kepala sampai ke kaki gitu. Olesin. Itu dibalurin ya. Insya Allah itu akan bantu Kejangnya tadi. kejangnya. Nah nanti dia sambil lakukan pengawasan terus ya. Nah nanti kalau sudah waktu kejang jangan dikasih minum. Ya, nanti aspirasi dia masuk ke paru-paru, ya. Okay. Jadi selesaikan kejangnya, baru kita kasih herba. Cepat berikan. Extra foodnya harus dikocok, jangan karena dia harus ke otak ya. Lebih mudah diserap dok ya? Iya, lebih diserap dan dia bisa masuk ke otak. Jadi kasih extra food dikocok kuat, diminumkan, ya. Gitu. Kemudian kita teteskan prokumin, propolis pada bawah lidahnya. Gitu. Jadi jangan dikasih sendok, banyak yang pakai giginya bisa, malahan ada yang masuk gitu kan. Ya. Pokoknya jangan memasukkan apapun ke mulutnya. Pastikan lidahnya enggak tergigit. Ya. Masya Allah. Iya. Jadi kalau ini jangan sampai kejang ya. Kalau punya anak yang punya pengalaman kejang, kita jangan terlalu cemas juga, tapi kita betul-betul lakukan tadi penanggulangan. Kalau anak kita udah mulai demam, segera tuh, jangan pelit-pelit herbanya, berikan segera. Minum air putih yang cukup. Pertolongan pertamanya harus, dan jangan pernah ngomong sama anaknya, nah kan demam kejang, nanti kejang tuh. Itu doa sugesti kita gitu. Memberikan sugesti kepada anak kita bahwa di bawah sadarnya kalau aku demam kejang loh gitu. Karena kecemasan ibu nih, kalau nih hati-hati nanti kalau demam kejang lagi. Benar. Hati-hati doanya ibu ayah bunda, jangan sampai bilang, sehingga kalau itu bikin dia nggak percaya diri gitu ya. Tuh kan aku kalau sakit atau juga tuh makan ini kamu akan gini gitu ya. Jadi tinggal kita memang jaga, bismillah, konsumsi ini untuk jaga imunnya, karena punya misalnya yang punya amandel, demamnya karena amandel, ya. Karena amandel itu Allah ciptakan berguna loh. Iya benar. Enggak salah yang amandel ini tonsil itu ada di kanan kiri pada anak-anak, pada bayi ya yang dilahirkan sampai dia anak-anak itu sebagai penjaga pintu gerbang tuh. Kan masuk makanan itu dengan ada pintu gerbang, ada penjaganya. Nah, itu penjaga dua itu luar biasa kan? Ada penjaga Allah kasih. Nah, penjaga ini kenapa jadi penyakit? Karena yang masuknya itu karena ada kesalahan di dalam tubuhnya. Yang salah siapa? Siapa yang salah? Anaknya. Makanan dikasih. Ya enggak sih dok, kalau siapa? Enggak mau komen. Nah, jadi ya jawab perbaiki ininya tadi masalah. Oh, ini karena dia pencernaannya diperbaiki. Mungkin dia terlalu banyak makanan yang manis. Terus dia pengawet. Ya, tadi makanan yang kurang sehat ya. Jadi membuat dia meradang ya. Jadi untuk cegah itu bisa insya Allah dia akan ngempet dan lama-lama kan menghilang ya. Alami. Kalau dewasa kan kita nggak ada. Tapi kalau sampai dewasa ada itu tadi gagal tadi dianya. Jadi dia itu jadi sel yang besar-besar nggak ada guna gitu loh. Tapi kalau dia itu ada sel-sel itu untuk imunitas. Dia akan kecil-kecil sesuai dengan imun kita meningkat ya. Gitu. Nah, jadi dia besar. Nah, insya Allah kita konsumsi, berikan herba apa tadi tetap aja ini ya. Ini spirulina itu wajib, tambahkan dengan habatus sauda, prokumin, bisa prokumin. Tapi ini rutinkan, tari kurma. Dan alhamdulillah ya dari beberapa pasien itu yang diberikan ekstra food dia konsumsi rutin. Memang pengurangan makanan-makanan jajanan yang mengandung pemanis buatan ya, pemanis itu sama micin-micin ya, MSG.
Tapi nanti kalau sekali-sekali ya, kalau sudah konsumsinya rutin, makan itu sekali-sekali insya Allah aman aja. Iya benar. Tapi kalau orang yang sudah masih amandel itu dia terpacu mudah sekali dengan makanan-makanan seperti ini. Nah, ini konsumsi ini ya, extra food, sari kurma, terus spirulina, prokumin habat atau prokumin propolis ya. Itu konsumsi rutinkan dan minum susu EGM 1 kali sehari mau tidur. Insya Allah itu akan memperbaiki paru-parunya, pencernaannya. Karena ini masalah pencernaan ya, Insya Allah. Masya Allah. Oke, udah jam berapa ini? Udah jam 3. Udah jam 3, ntar lagi asar ya. Oke, Sudah. kayaknya udah waktunya ya selesai. Soalnya ada pertanyaan lagi, udah jawab semua ya. Udah, alhamdulillah. Yang terakhir yang kejang tadi. Ya, kalau di anak-anak penting sekali memang dibuka cangkangnya biar lebih mudah dicerna ya. Tapi kalau spirulina aja nggak bisa, digigit aja boleh ya. Dibuka kapsul, lebih bagus dibuka kapsul biar lebih mudah diserap oleh tubuhnya. Oke. Oh ya, Pak Windy, besok kita ada BOS. Oh iya. Jadi acara manajemen ya, Grand BOS namanya. Besok pagi jam 8. Nah, Sampai 11.45. ya. Ya? Jadi via Zoom ada hanya untuk 1.000 peserta ya. Seluruh Indonesia dan luar negeri gitu, seluruh agen HNI yang bisa boleh masuk, tetapi harus daftar dulu. Ada linknya ya. Linknya nanti coba dicek ya dengan leadernya masing-masing ya. Kan ada, atau di Facebooknya HNI itu ada ya pengumumannya. Grand BOS ya, daftar, pastikan terdaftar di Grand BOS, dan insya Allah ada 4 pembicaranya dan salah satu insya Allah saya ya diamanahkan untuk produk talk ya. Produk talk apa nih ya nanti, saksikan nanti besok aja. kalau produk talknya sekarang udah nggak jadi besok. Iya. Oke. Terus nanti jadi daftar di, ya kemarin Windy udah coba daftar, simple kok, benar-benar cuma ngisi nama, nomor handphone, nomor ID, Iya, mentor, link ya. langsung aja. Sama nama mentor ya, penting kan tahu mentor ya, buka Iya. aku tahu mentornya Iya, siapa. yang ada kartu ID, Kartu di bawahnya itu tulis Iya, aja nama ada mentornya ya. Kemudian nanti ada mentor LED-nya ya. Iya, benar. Di aku. Kalau mitra-mitra saya LED-nya saya gitu ya, atau Pak Adi Chandra ya. Kalau Mbak Windy LED-nya siapa? Pak Adi Chandra. Kalau saya LED saya Bu Dery Agustina ya Bu Dery. Oke, insya Allah itu saja. Oke, insya Allah semoga home sharing hari ini memberi manfaat bagi kita semua. Terima kasih, seperti biasa terima kasih sekali lagi karena udah stay tune bareng-bareng kita. Insya Allah Sabtu depan kita kembali lagi dengan materi yang lebih mengasyikkan, oke? Jadi alhamdulillah hari ini acaranya berjalan dengan lancar. Kalau ada salah-salah kata kami mohon maaf, pada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa dia bacanya? Juli.